Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa berkumpul di hari Rabu ini, tanggal 14 Agustus 2024 dalam acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Titin Agustin SPDN. Baiklah, sebelum acara kita mulai, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muba, acara yang ketiga sambutan oleh Kepala SMP Negeri 9 Bayu Lincir, acara yang kelima penyampaian materi diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, kita mulai acara kita pada hari ini, yaitu pembukaan yang akan kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muba yang akan dipimpin oleh Ibu Yeni Madinah. Kepada kami persilakan. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Di sana aku berdiri, jadi manusia.
Dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 9 Bayu Licir yang pada hari ini akan diwakilkan oleh Ibu Wafil Nisa SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang telah hadir dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Titin. Yang saya hormati juga Bu Titin selaku guru penggerak yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi menuju siang hari ini bersama-sama mendengarkan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Titin tentang budaya positif. Salawat dan salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang akan diberikan syafaat di yaum terakhir nanti. Baiklah, pada siang hari ini saya mewakili Pak Muji izin memberikan beberapa kata. Yang pertama, untuk acara hari ini budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Titin selaku guru penggerak. Semoga dengan adanya materi kita pada pagi hari ini, proses belajar dan mengajar kita akan lebih asik, menyenangkan, membuat hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih erat lagi, sehingga proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas menyenangkan baik bagi guru maupun bagi siswa. Semoga pula dengan adanya kegiatan ini, kami semua para guru-guru lebih mawas diri lagi, lebih belajar lagi untuk membuat pembelajaran yang tidak hanya bagi guru saja positifnya, tapi juga berimpact positif bagi siswanya. Terima kasih Bu Titin. Semoga hari ini dapat berjalan lancar acaranya sampai di akhir nanti. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Kepada apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wafil Nisa SPD. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Ibu Titin Agustin SPD. Kepadanya kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Ibu dan Bapak guru hebat, sesuai dengan yang terlihat di whiteboard bahwa hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Musi Banyu. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, tolong berhadapan untuk Paknya kakaknya kalau Pak senyum sendiri aja ya. Berarti ya. Oke, sudah ya. Oke. Oh ya, Paknya untuk video aja. Baik, atau sambil kaca aja ya Paknya ya, sendiri. Ayo Bapak Ibu guru hebat senyum dulu selama 30 detik. Berhadapan ya, baik. Baik. Oke, sudah. Bagaimana Ibu? Apa yang dirasakan? Karena disuruh senyumnya 30 detik, nggak bisa nahan tawa jadi. Agak kalau bagusin yang tahu yang seru. Iya, betul sekali. Kita makin ketawa ya Bu ya. 30 detik cukup untuk memberikan Iya. Baik, betul. Tadi mungkin kalau tadi kayaknya serius banget dari awal pembukaan sampai
detik supaya meredamkan syaraf-syaraf muka kita supaya lebih luas lagi saat berdiskusi. Harapannya seperti itu. Lanjut Bu ya. Oke, untuk kesepakatan kelas, gimana kalau Bapak Ibu yang berhebat, kelas tuliskan di sticky note dulu. Nah, ya. Untuk kesepakatan kelas diseminasi kita pada hari ini. Ya, dituliskan saja di sini, nanti boleh disampaikan masing-masing. Kesepakatan kelas kita selesai hari ini. Mungkin bagaimana kalau waktunya dipercepat? Boleh. Oh, yang itu nggak boleh. Silakan. Ibu Gusti kalau kegiatan seperti ini kayak berpikir keras sekali, Ibu ya kan, dan luar Iya. Padahal ini cuma kesepakatan kelas, kayaknya berhati-hati sekali. Ya kalau meladeni guru sains ya, guru IPA, guru matematika, gitu. Penuh dengan keberhati-hatian. Sudah? Bagaimana? Iya, masih diskusi? Oke, sudah. Pak Nun, boleh dibaca Pak Nun. Oke, terima kasih untuk Bu Titin untuk kesepakatan kelas. Kalau dari saya, ya kita santai saja, tapi kita harus tetap sesuai dengan materi ini. Selalu tadi pasti. Oke, Bu Abi. Mungkin karena berdekatan jadi agak terbatas. Serius tapi asik. Oke, sama aja ya. Oh, sama, belajar yang serius tapi seru, tidak terlalu ragu. Sama. Oke, harus izin. Kalau saya menyampaikan pendapat ketika dipersilahkan. Kalau tidak dipersilahkan, tidak boleh ya, Ibu ya. Ya. Oke, serius tapi asik, jangan terlalu kaku kegiatan pada hari ini. Setelah itu kalau mau keluar isi dulu, oke. Dan yang paling tadi saya kalau ada yang berpendapat, boleh berpendapat setelah dipersilahkan. Baik, pengecualian untuk Bu izin ya karena keadaan, nggak apa-apa kalau mau keluar ya. Baik, selanjutnya, nah itu kegiatan romantik ini, Bapak Ibu guru hebat, coba sekarang silahkan. Oh ya, yang pasangan tadi ya, lanjut. Ya. Oh ya, belum stop. Atas lagi ke atas belum. Oke. Bapak guru hebat, coba sekarang silakan berpasangan. Salah satu dari kita ada yang mengumpulkan tangan seolah-olah kita sedang menggenggam benda yang paling kita sayangi. Lalu rekan yang satunya meminta rekan kita tersebut untuk membuka kepalan tangannya dengan cara apapun, baik meraih, menghardik, bahkan membujuk dengan iming-iming uang. Jadi pasangan yang satu menggenggamkan tangan, misalkan Bu Wafi menggenggam tangan Bu Umi, bersekuat tenaga menyuruh Bu Wafi untuk membuka tangannya. Bagaimana caranya? Dengan cara apapun, coba. Oke, nah, iya, nanti ada pertanyaan lagi setelah ini. Sudah baik, Bu Umi. Nah, sekarang saya mau dengar dari Bu Umi mengenai kegiatan tadi. Bu Wafi sudah membukakan tangannya sebelum diminta sudah dibuka. Pasrah, terlalu pasrah. Oke, pasrah ya. Oke, dari segi Bu Wafinya, kenapa dibuka? Karena kan cuma dibuka, nggak diminta. Ini ya dibuka aja. Oke, ya, betul sekali. Lanjut, Gusti. Oh, dari segi yang genggam? Oh, siapa? Saya yang menggenggam, tapi tadi dibujuk sama Bu Gusti. Ayo Bu Eda, tangannya dibuka. Jadi saya buka satu, terus dirayu lagi, saya buka lagi satu. Begitu. Mantap rayuan Bu Gusti.
kebutuhan dasar manusia. Ada yang bisa menaikkan? Ya, silakan. Silakan sih. Dan kegiatan tadi, apa kira-kira yang menjadi hal yang bakal jadi yang jadi fokus utama kita? Kira-kira, ya. Dari kegiatan tadi, seperti saya menggenggam, contohnya aja buang menggenggam mengepalkan tangan. Namun tadi kata versi Bu Umi, Bu Babi itu pasrah aja Bu. Nah, pasrah ini itu berasal dari faktor apa kira-kira? Dari faktor intrinsik Bu Wafi kan, atau dari faktor Bu Umi? Ya udahlah, Umi masih yang aja deh gitu kan. Kalau yang Bu Gusti dengan misalnya tadi jelas itu faktor ekstrinsik ya. Dan karena Bu Gusti merayu-rayu, hanya dibuka misalnya tangannya, buka satu, nanti dikasih uang atau apa? Nah ini berarti itu masih dari faktor ekstrinsik. Berbeda halnya kalau memang misalnya atau Bu Wafi tadi membukanya karena memang mau membuka gitu loh. Ya, nggak buka kepala tangan loh ya, jangan kemana-mana. Baik, lanjutkan dulu ya. Oke, balik lagi. Selanjutnya, next. Oke, guys, kelihatan. Nah, sesuai dengan judul di awal tadi bahwa untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin kalinya akan bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh David Gosen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari David Gosen, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Next. Ya, di bawah ini adalah paparan dari Dr. William Glaser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan kegiatan kita kepalkan tangan bersama rekan guru lainnya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contohnya tadi saya sudah menggenggam, kalau misalnya tidak mau membuka, kita tidak bisa memaksa apapun, tetap tidak akan terbuka. Begitulah murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya, jadi penguatan positif itu yang berbentuk rujukan itu semuanya adalah bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersama dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Nah, inilah kalau kita murid sebagai guru sering membuat murid merasa bersalah. Kamu ini sudah berapa kali melakukan kesalahan? Kalau begini terus, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, akhirnya apa yang timbul di diri murid? Rasa bersalah. Itu adalah hal yang negatif yang ada pada diri murid, dan itu kita luruskan pada pemahamannya pada kesempatan siang hari ini. Next. Baik Ibu, Bapak, dan Guru hebat, untuk menjadi guru yang ideal, salah satunya kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itulah yang dapat direalisasikan dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, sebelum kita ke slide berikutnya, Ibu dan Bapak Guru hebat, saya tanyakan, menurut Bapak Ibu, apa pemahaman Bapak Ibu mengenai disiplin positif? Kalau saya sampaikan disiplin positif, kira-kira bersangkutan tentang apa?
Kalau menurut saya disiplin positif itu kegiatan yang sering kita lakukan berulang-ulang dan nilainya nilai yang positif gitu. Contohnya seperti mengucapkan salam saat masuk atau sapa saat bertemu orang lain. Untuk siswa contohnya mengucapkan permisi dulu sebelum mau keluar kelas. Kayak Bu Birgit, budaya positif kira-kira. Nah, enggak, kalau Bu Birgitnya ya. Budaya positif di sekolah kita kira-kira yang sudah berjalan apa Bu Birgit? Budaya positif yang sudah berjalan itu mengucapkan salam sesama teman atau sesama guru. Sudah berjalan cukup baik ya Bu? Ya Bu Birgit, oke. Jadi begitu, betul kata Bu Afi bahwasanya disiplin positif itu sebenarnya adalah kegiatan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Ya salah satunya contoh tadi kalau di sekolah kita sudah mengucapkan salam atau kegiatan Jumat religi itu juga sudah kegiatan budaya positif yang sudah kita budayakan. Yang namanya budaya berarti sudah menjadi habit atau kebiasaan positif. Nah selanjutnya ya betul sekali. Nah oke. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Seperti nilai kontrol yang tadi kita bahas di awal. Lanjutkan ya. Nah, hal tersebut dapat kita budaya positif dapat terbentuk dengan mengarah atau berdasarkan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, bagi binatang goblok, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, keenam karakter inilah yang nantinya akan kita bentuk harapannya ke depannya agar menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia, 3 motivasi perilaku manusia itu sendiri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi individu yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, menurut Bapak Ibu guru hebat, idealnya motivasi perilaku manusia itu sejatinya yang bagus yang mana? Dari ketiga motivasi tersebut, yang mana? Nomor 3, terus dari Pak dan Bu Afi. Yang ketiga, namun yang terjadi di sekolah-sekolah apa Bapak Ibu guru hebat? Masih banyak yang ini ya, poin 1 dan poin 2. Walaupun poin 3 sudah dijalankan oleh murid-murid kita. Kita masih sering menjumpai murid yang terlambat datang ke sekolah atau mengerjakan sesuatu karena takut dihukum. Nah, ini kontrol itu yang harus kita rubah. Atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tadi. Misalkan, kalau juara kelas, kalau bisa menyelesaikan tugas ini, nanti ibu kasih reward, nanti ibu kasih permen. Nah, sekarang kalau yang dikasih reward itu, Bapak Ibu, adakah dampak negatifnya? Yang ngasih penghargaan seperti itu, ada mungkin? Ada. Ya. Sedikit dampak negatif menurut saya kalau seandainya mereka terbiasa sering kita kasih imbalan, seterusnya mereka melakukan sesuatu itu karena imbalan, bukan karena sesuatu yang benar-benar ada dalam hati mereka melakukan sesuatu tersebut. Baik, betul sekali Bu Mi ya. Kalau berdasarkan imbalan, besok-besok mereka akan lagi. Bu, saya sudah juara kemarin ya, juara dikasih reward nih. Nah, itu bentuk negatifnya. Bentuk positifnya mungkin akan jadi termotivasi untuk mewujudkan hal tersebut. Bentuk negatifnya harus kita pikirkan juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan tadi di awal kita sudah membentuk keyakinan kelas, ya. Kita sebagai guru juga dituntut untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Sekarang saya tanya lagi nih, peraturan dan keyakinan kelas itu sama tidak Bapak Ibu? Masih berbeda. Nah, iya, berbeda apa? Berbeda kenapa Bu Gusti kira-kira? Menurut versi Bu Gusti deh.
Iya berbeda karena kan kesepakatan kelas masing-masing dari siswanya pasti berbeda. Ada yang satu inginnya seperti ini, ada yang lainnya pengen yang lain juga pasti berbeda. Di kelas saya juga pasti berbeda. Baik, peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Peraturan kelas itu biasanya menempatkan kalimat negatif sebagai hukumannya. Misalnya, peserta didik tidak masuk kelas tepat waktu, ada hukumannya, nanti disuruh berpantun misalnya. Sedangkan keyakinan kelas ini biasanya ditulis atau dirumuskan dalam bentuk kalimat positif tanpa ada hukuman di dalamnya dan tanpa ada sanksi juga di dalamnya. Yang ada di sana karena bentuknya keyakinan menjadi kesepakatan bersama kira-kira akan melakukan apa jika itu dilanggar. Terima kasih Bu Iti. Baik, bagus sekali Bu Ena dan Bu Gusti. Benar sekali, jadi keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Kalau peraturan itu lebih bersifat sepihak. Misalkan kita guru saja yang membentuk peraturan kelas 91 gitu, tanpa melibatkan mereka. Nah berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita tanyakan dulu deh ke murid-murid kita, anak-anak harapan kalian di kelas ini kira-kira apa deh gitu. Nah harapannya seperti apa? Harapan kepada proses pembelajarannya mungkin, harapan terhadap lingkungan kelasnya mungkin, harapan terhadap guru atau harapan terhadap lingkungan sosial mereka di kelas. Jadi kita tanyakan dulu, bisa kita ya di contoh ini saya sudah bagikan ke anak-anak itu sticky note, mereka menuliskan harapan-harapan. Jadi banyak harapan nanti kelas harus bersih, misalnya mereka tuliskan di sana harapan mereka. Guru harus ada tepat waktu, misalkan. Anak-anak tidak boleh terlambat datang sekolah. Ini namanya murid kan macam-macam, ya. Nah, kalau disuruh nulis harapan, setelah itu kita siapkan di kelas sebelahnya keyakinan kelasnya. Nah, harapan-harapan tersebut kita rumuskan, kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang bergotong royong, tanggung jawab, mandiri dan alat kritis, atau nilai kebajikan yang lain, misalkan menjaga kebersihan, sopan santun dan tata krama. Kita sangkut-pautkan, kita rumuskan, lalu kita pindahkan di kelas sebelahnya sudah dalam bentuk keyakinan kelas bersama. Lalu kita tawarkan lagi ke anak-anak, baik murid-murid sekalian, keyakinan kelas ini bisa kita jalankan bersama ke depannya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya minta harapan kalian itu terhadap kegiatan ini seperti apa. Nanti kita sepakati bersama. Nah, nanti benar kata saya, konsekuensinya akan kita sampaikan atau kita bentuk bersama-sama seperti itu. Jadi tidak ada sepihak dari guru saja, namun tetap harus melibatkan murid karena konsepnya adalah berpihak pada murid. Jadi guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kadang keyakinan kelas sudah kita buat dan kita rumuskan sama-sama di kelas, namun masih ada murid kita yang melanggar. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, kita refleksi lagi. Sejatinya kita sebagai guru tetap harus berefleksi lagi seperti itu untuk menuju perbaikan-perbaikannya. Di poinnya di mana yang kurang? Kira-kira seperti itu. Nah, yang kurang itulah kita diskusikan kepada murid, lalu kita pembaharuan. Next. Oke, next. Nah, ya kelas ini yang saya maksud contohnya. Kemarin saya sudah menuliskan, sudah mencoba merumuskan kebetulan saya wali kelas, jadi sudah saya rumuskan di kelas. Harapannya wali kelas sudah seperti itu. Jadi kita sudah meminta menuliskan harapan-harapannya pada sticky note, kita tempelkan, lalu sebelahnya harapan-harapannya sudah mereka tempelkan di sticky note tersebut, kita rumuskan kepada nilai-nilai kebajikan. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Kata saya tadi kalau peraturan masih sifatnya kalimatnya negatif, kita tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak dilarang gitu, jangan. Kita hilangkan dari keyakinan kelas. Nah, misalkan tidak boleh datang terlambat, berarti nilai disiplin, kita tuliskan keyakinan kelasnya seperti itu. Lalu kita bentuk sudah seperti ini, kita tanda tangan oleh murid-muridnya. Setelah itu kita buat poster, dan poster inilah yang akan mengingatkan mereka. Nah, ini berkaitan dengan teori selanjutnya, Bapak Ibu. Next. Oke, guys, begini dulu deh, boleh ya.
Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena dadanya senang-senang. Apa Bu Ena? Speakingnya? Ya. Oke. Ada juga siapin. Kayaknya otot-ototnya agak tegang ya ibu-ibu ya atau bapak bapaknya satu apa? Jadi ibu-ibu bapak. Ibu-ibu dan bapak. Oke, kita akan backing. Pertama, tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke atas digerak-gerakkan, tangannya di pinggang, pinggul digoyang. Lumayan lunturkan urat-urat saraf. Terima kasih Bu Rini. Oke, terima kasih Bu Seda. Ya, baik silakan. Nah, sudah dong. Itu aja Bapak Ibu. Nah, gambaran saja ketika kita dalam kegiatan seperti ini, ada permainannya, gitu ya, ada speakingnya. Nah, murid-murid kita di kelas itu menginginkan hal itu. Nah, bagaimana cara kita menciptakan yang pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Nah, ini menjadi PR kita bersama. Lanjut. Nah, kita berangkat ke teori selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Next. Kebutuhan dasar manusia yaitu ketika seorang murid melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Next. Belum kan, di bawah ya? Di bawah. Bawah lagi atas. Nah, oke, ini ternyata. Baik, kebutuhan dasar kita ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi Bapak Ibu, murid-murid kita itu melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan itu pasti ada penyebabnya. Penyebabnya macam-macam. Karena mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan rasa kasih sayang. Nah, seringkali kita sebagai guru seperti ini, iya anak itu caper punya dong. Nah, caper tuh ada guru selanjutnya sepertinya dia tuh mencari perhatian dengan guru. Mungkin kurang perhatian orang tuanya. Kira-kira Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar yang mana? Iya, betul sekali. Kasih sayang dan rasa diterima. Bahkan ada satu kasus Bapak Ibu, anak itu kalau datang sekolah bukan duduk di atas, sering tidur di lantai. Kalau guru yang berpikiran positif maka berpikir seperti itu. Oh, mungkin lantai di sekolah lebih dingin daripada lantai di rumahnya. Bisa jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, silakan. Nah, stop ya, studi kasusnya seperti ini. Jadi ada satu kasus Bapak Ibu. Pak Teguh merupakan wali kelas 73 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak juga mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal atau makanan mereka dengan memaksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Pak Teguh, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Silakan Bapak Ibu tuliskan, nanti disampaikan. Jadi Pak Teguh ini merupakan wali kelas 73. Dia kebingungan menghadapi salah satu murid di kelasnya. Bahkan beberapa anak juga sudah mengeluhkan Tommy karena sering minta jajan, minta bekal, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, kira-kira si Tommy ini untuk memenuhi kebutuhan dasarnya kan? Gimana Ibu sih? Bertahan hidup ya? Ya, ada untuk bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, terus kebebasan. Nah, sepertinya Paknya sudah punya ya, saya salut nih, memang dulu SMP 9 ini laki-lakinya sedikit, cuma 2 biji, cuma berisi ya. Iya, cuma 2 orang, yang 2 biji. Yang mana? Yang mana Bapak? Ada siapa sih? Mesti tahu kita bekal. Sudah siap buatin. Oke, silakan.
dikaitkan dengan bukan dasar tadi. Oke, terima kasih Bu Titi. Ini ada kasus ya, misalnya ini Pak Teguh merupakan wali kelas 73. Dia punya anak didik di kelasnya bernama Tommy. Ini wali kelasnya ini mungkin curhat, mungkin cerita, ataupun mungkin juga menyampaikan keluhan kepada guru teman sejawatnya. Ini ada kasusnya Tommy ini minta bekal, minta makanan, minta jajan ke teman-temannya. Itu sering kali. Nah ini yang harus dilakukan Pak Teguh. Kalau dari saya itu kita harus mencari tahu permasalahannya, kita diskusikan secara pribadi, kita panggil anaknya, kita cari tahu kenapa si Tommy ini melakukan hal ini. Kenapa ini kalau dilakukan secara terus-menerus ini menjadi kebiasaan buruk. Kita cari jalan keluarnya. Kalau kita sudah menemukan permasalahannya, misalnya mungkin dari keluarganya, mungkin dari kesibukan orang tuanya yang tidak bisa memberikan bekal yang harus dibawa ke sekolah. Jadi si Tommy tidak bawa, dia harus minta. Jadi kita harus mencari solusi, mencari tahu permasalahan kepada si Tommy melalui diskusi secara pribadi. Setelah itu baru kita menyelesaikan masalah. Kalau kita sudah tahu permasalahannya, misalnya kita membantu melalui temannya, membantu melalui sekolah untuk menyelesaikan permasalahan agar Tommy tidak melakukan hal-hal kebiasaannya, itu meminta bekal atau minta makanan, mungkin juga minta uang kepada teman-temannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kalau menurut saya apa yang harus dilakukan oleh Pak Teguh, kalau tadi Pak Nyo berdiskusi dengan Tommy-nya, bertanya secara langsung, kalau menurut saya bukan hanya Tommy-nya saja, tapi Pak Teguh juga harus panggil orang tuanya, karena kita tidak bisa sepenuhnya percaya dengan apa yang diucapkan sama peserta didik, karena kadang mereka juga berbohong. Terus kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Sebenarnya ada dua kemungkinan. Pertama tadi seperti yang disebutkan Pak Nyo, atau kemungkinan kedua, kadang-kadang ada anak-anak seperti ini yang memang melakukannya demi kesenangan pribadi. Menurut saya gitu. Ada mobilnya tidak? Cukup. Ya, betul sekali. Kalau tidak banyak, betul kata Pak Nyo Buafi, kita panggil dulu anaknya. Kenapa alasannya? Nah, kalau ditanyakan kenapa alasan bukan dasarnya yang mana yang mereka minta penuhi si Tommy tadi, maka selanjutnya dulu ya. Nah, alasan yang pertama karena mungkin Tommy lapar dan orang tuanya, betul kata Pak tadi ya, tidak menyediakan makan siangnya. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kalau kita lihat dari berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi. Selanjutnya, alasan yang kedua, karena dia senang atau Buafi tadi. Jadi ada temannya, jadi dia senang karena temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Dalam hal ini kebutuhan dasar yang dia penuhi yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy ingin memenuhi kebutuhan akan kekuasaan, ya, memperlihatkan kekuasaannya terhadap teman-temannya. Dan alasan yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makan siang yang disiapkan ibunya dengan menu yang selalu sama. Mungkin kalau dagang tiap hari sehari ya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman lainnya yang lebih variatif. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Dan alasan yang keempat si Tommy melakukannya, yang kelima ya, Tommy melakukannya hanya karena iseng saja dan dia menikmati ketika ekspresi temannya yang kesal akibat diambil makanannya. Menurutnya ekspresi tersebut lucu dan menyenangkan. Maka di sini Tommy
Kira-kira kontrol ini sebagai apa? Nyaris. Selamat pagi Bu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kalau dikaitkan dengan posisi kontrol tadi, kira-kira Ibu tadi itu menjalankan posisi kontrol sebagai apa? Ya, sebentar ya, saya perlihatkan lagi. Nah, sebagai apa? Satu, sebagai apa? Penghukum. Ya, benar sekali Bapak Ibu guru hebat. Sebagai penghukum ya, belum sempat muridnya menjawab, si ibu tadi sudah mengoceh ya. Sekarang kita berefleksi ke diri kita Bapak Ibu. Kira-kira kita ada di posisi kontrol yang mana? Kalau saya sudah tahu jawabannya. Ya, posisi kontrol yang mana? Kalau sedang mempelajari ini kita akan tahu ternyata saya selama ini di posisi kontrol ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi Bapak Ibu guru hebat videonya. Oke, selanjutnya ini video yang kedua. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Jadi susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti itu yang disebut kepala sekolah, nak. Bisa kan tidak bisa membina kamu. Aduh, ini gimana ini? Iya. Maaf Bu, Tunggu sebentar, Naren. Kamu suka ya boy gitu sama kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu harus berubah kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Iya. Ada bedanya nggak Bapak Ibu? Jadi menurut ya penanda bicaranya merasa paling apa? Paling teraniaya ya Ibu. Ada yang mau berpendapat mengenai ini? Mungkin kira-kira kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah Bu sebagai pembuat rasa bersalah kontra. Baik, betul sekali Bu Abi. Sebagai membuat rasa bersalah ya. Nanti ibu jantungan, dimana kepala sekolah, aduh Naren. Merasa paling teraniaya untuk murid. Ada murid seperti itu, ada. Ya, selanjutnya itu guru sebagai teman. Sekarang ya, video ketiga. Ini sebagai apa kira-kira? Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Bu, saya lupa bawa motor saya Bu. Iya Bu, saya memang merawat kamu tadi. Jadi biar saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti
lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa. Salah Bu ya. Nah ini kira-kira kamu apa sebagai apa? Ya sebagai teman. Sudah terlihat dari nada bicaranya, akrab dengan murid sebagai teman ya. Bapak Ibu kalau sebagai teman ini kira-kira nih ada apa ya dampak negatifnya nggak kira-kira? Nah, iya betul. Terkadang guru tuh kayak nggak dihargain lagi ya, kayak bisa lah bersantai aja Bu gitu kan, kayak santai banget gitu loh. Memang sebagai guru kita jadi dapat banyak menggali apa yang mereka butuhkan. Namun sisi negatifnya adalah anak kadang-kadang lupa diri kalau kita ini adalah gurunya. Oke, selanjutnya ya video keempat. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu sebagai apa? Bapak kontrak sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini gurunya itu melandaskan segala halnya itu berdasarkan peraturan. Nah ya, jadi sesuai peraturan kita. Anak-anak pun sudah pas jam 7 sudah ada di sekolah gitu. Nah ini masih sering ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya video yang kelima. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang sudah tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saat alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari kelima tadi menurut Bapak Ibu yang ideal itu yang seperti yang mana? Iya. Gimana tergantung situasi ya, tergantung dari sekolah. Namun memang kalau secara teorinya lebih ideal yang manajer, yang terakhir ya. Kita tidak marah-marah dulu ke murid. Kita kalau kita benar nggak tahu tergantung terkadang kita lupa ya dengan posisi ideal seperti apa. Atau kalau sudah pagi-pagi lihat kelas masih berantakan, terlambat datang ke sekolah, maka jadi apa? Jadi marah saing dulunya ya, langsung marah-marah. Nah, kami seperti ini
Jadi kita tahu dulu nih kalau di contoh tadi keterlambatan kalian itu karena apa. Setelah itu kita tanyakan nanti solusinya supaya tidak terlambat lagi bagaimana, apa yang akan dia lakukan seperti itu. Jangan kita ujung-ujung langsung marah tanpa alasan yang jelas seperti itu ya. Kalau anak pagi-pagi sudah dimarah sama dengan kita Bapak Ibu, kalau kita bangun tidur tiba-tiba diajak ngobrol aja kamu apalagi marah seperti itu. Next. Nah, jadi di antara lima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru memposisikan diri pada kontrol manager. Sebagai manajer, guru dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri. Jadi kita harus meyakini Bapak Ibu, setiap tindakan atau perilaku yang melanggar nilai kebajikan yang dilakukan oleh murid pasti ada penyebabnya dan pasti ada jalan keluarnya untuk mengatasi hal tersebut. Next. Selain itu juga kontrol manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini yang kita inginkan. Nah, kita ke teori selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Lanjut. Ya, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini perlu kita terapkan ketika kita menghadapi permasalahan murid. Namun perlu diingat juga segitiga restitusi ini kadang tidak cocok dengan segala permasalahan. Contohnya kalau permasalahannya sudah yang berat, kita harus melibatkan orang lain di dalamnya, misalkan. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi ini ada yang pertama menstabilkan identitas terlebih dahulu, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan murid itu jangan langsung kita menyalahkan. Kita buat anaknya nyaman dulu untuk berbicara kepada kita mengenai alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Apabila identitas mereka sudah merasa stabil, maka dapat dilanjutkan dengan tahapan yang kedua. Yang kedua, pada tahapan menstabilkan identitas, kita mempercayai bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, dan yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar atau salah. Bapak Ibu lebih tertarik pada penyelesaian masalahnya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita menuntut murid kita untuk menemukan apa yang menjadi penyebab mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jangan kita langsung menyalahkan. Tahapan yang berikutnya dapat kita lakukan, yaitu validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga orang tua atau guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak atau murid. Jadi sesuai dengan yang tadi kelima kontrol, kita harus kenal dulu murid kita. Jadi jangan langsung marah-marah seperti tadi. Lanjut. Validasi tindakan yang salah, contohnya seperti ini Ibu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini salah satu kalimat yang kita dapat sampaikan ketika kita menangani masalah murid. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kita memberikan penguatan lain pada tahapannya ini. Dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu guru hebat, kita harus sudah tadi merumuskan keyakinan bersama murid di kelas. Jadi supaya bisa menerapkan menanyakan keyakinan ini, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik.
sebagainya, dan berdasarkan nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Seperti yang kontrol manager tadi. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, Nak? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanya ke murid. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa coba? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita tahu dulu kalau contohnya anak mengumpul siswa yang lainnya. Kita tanya dulu nih, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya kenapa? Pasti ada tindakan alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak atau saksikan video penerapan segitiga restitusi berikut ini. Ada satu video lagi Bapak Ibu yang terkait dengan teori segitiga restitusi. Yang sana, tidak lama saya sana. Kenapa hanya dari sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain itu aku Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes mereka. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menentang KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa berubah aktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Nah, itu tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Kalau tahapan segitiga restitusi ini sudah kita terapkan di sekolah kita, semua guru sudah menyadari betapa pentingnya budaya yang positif. Setelah itu kontrol kita sebagai guru yang ideal seperti apa. Saya rasa sekolah kita akan jauh lebih baik. Nah, harapannya besok-besok kita sudah menerapkan ini, Bapak Ibu guru. Saya berdiri di sini juga bukan menggurui, hanya saja kita belajar bersama. Kita sama-sama merefleksikan sudah sejauh mana kontrol yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu guru hebat, sejauh ini kita refleksi ini, kontrol mana yang sudah dijalankan oleh Bapak Ibu guru hebat dari kelima kontrol tersebut? Coba tanyakan lagi, ya, kontrol yang tadi. Oke, ini.
yang sedang dijalankan ya? Ya. Oke, izin menjawab. Kalau menurut saya Ya. kalau untuk saya pribadi, saya lebih ke kadang lebih ke sebagai teman dan sebagai pembuat rasa bersalah. Walaupun saya tahu kalau sebenarnya itu ada dampak negatifnya. Cuman kadang ya tadi tergantung situasi. Kalau sampai anaknya kadang masih bisa kita kondisikan, kita bisa menggunakan yang sebagai manajer. Tapi kadang anaknya dengan kesalahannya itu membuat kita jadi kayak harus menjadi sebagai guru pembuat rasa bersalah tadi atau penghukum juga. Yang kami boleh dengan masing-masing dulu deh sampai ke sini. Kalau saya sebagai penghukum saya pernah, membuat rasa bersalah saya juga pernah. Sebagai teman ada beberapa siswa yang bisa dijadikan dengan kontrol sebagai teman. Untuk pemantau saya pernah juga. Nah yang dulu sebagai manajer ini kayaknya agak sulit. Baiklah itu saja Bu. Oke, kalau dari saya tergantung kondisi ya, keadaan. Itu kalau memang kita lagi butuh menghukum ya kita bisa sebagai penghukum. Tapi kalau dari saya ya ambil yang terakhir saja Pak Ibu. Kalau dari saya lebih banyak menghukum. Iya, lebih banyak menghukum sama guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau saya karena kebetulan sudah berada di posisi guru sebagai manajer, karena saat ini saya tidak lagi sebagai wali kelas, artinya saya hanya sebagai guru mata pelajaran, masalahnya tidak terlalu kompleks ya. Jadi untuk menerapkan guru sebagai manajer dapat lebih mudah diterapkan gitu Ibu. Bu Bridget? Mungkin saya sama dengan Bu Gusti ya. Dulu sebagai penghukum dan dulu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, ini Bu Berti tadi kan tanya dari Pak Yunari tadi yang video tapi mirip Bu Berti ya, gaya-gayanya ya. Apa ya? Kayak Bu Berti pula dari teriak kan. Nah jadi betul Bapak Ibu, setelah kita belajar ini kita jadi tahu posisi kontrol kita berada di mana. Yang ada sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, bahkan ada yang sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga yang bilang Ibu Umi tadi sesuai dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu. Nah ini namun harapannya nanti ke depannya setelah kita sama-sama belajar mengenai segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol serta kebutuhan dasar manusia, harapannya nanti kita dapat memposisikan diri sebagai manajer. Ya alhamdulillah saya sudah menjalankan posisi sebagai manajer. Ya karena ini tadi masalah yang dihadapi tidak begitu kompleks katanya lain dengan wali kelas yang memang harus teriak-teriak gitu ya, memang ekstra kerja keras karena ya naluri mama ya. Baik, next. Ya, jadi kita berada di penghujung acara. Baik, kalau tadi saya merefleksikan posisi kontrol kita di mana, sekarang saya mau tanya dari 1 atau 2 guru deh. Kegiatan hari ini, mengenai kegiatan hari ini, silakan yang mau membantu pendapat. Baik, terima kasih. Sebelumnya sangat menarik sekali pembahasan tentang disiplin positif dan budaya positif yang akan diterapkan di SMP Negeri Surabaya Manajer ini khususnya. Materi ini harus kita aplikasikan supaya kita bisa mengetahui perubahan apa yang terjadi dari anak-anak murid kita sehingga nanti kedepannya harapannya setelah ada pembelajaran ini kita sebagai guru lebih legowo. Jadi kalau kita datang kembali ke kantor, kita tidak lagi datang dengan rasa kesal, tidak ada lagi rasa marah. Artinya kita bisa bersama-sama lebih ikhlas untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Dewantara itu adalah ada satu quote tentang
kita menghambakan diri kita kepada murid. Artinya kita terus mendorong mereka untuk menjadi lebih baik, salah satunya dengan budaya positif ini. Terima kasih. Oke, ini perwakilan dari ibu, sekarang dari bapak-bapak. Dari bapak, bukan dari bapak-bapak, bapak Anda. Hanya satu bapak dari sini ya. Oke, terima kasih. Kalau tadi sudah disampaikan dari Miss Endra, mungkin dari saya. Ini untuk kegiatan hari ini itu yang bertema itu disiplin positif. Yes, saya sangat setuju dengan program Ibu Titin yang dari calon guru penggerak. Semoga dengan kegiatan kita hari ini bisa memulai aktivitas kita untuk ke depan dengan menambah motivasi supaya sekolah kita bukan hanya berubah. Kalau berubah itu ada dua versi, berubah dari baik atau buruk, berubah buruk ke baik. Semoga kalau dari saya, semoga ada perbaikan dari kegiatan kita sebelumnya, mungkin dari mengajar dengan cara kita sendiri. Mungkin setelah kegiatan ini, tadi saya dengan Ibu Enda belajar berpusat kepada murid. Mungkin setelah kegiatan disiplin positif menambah motivasi kita untuk kedepannya dengan cara kita bisa meningkatkan kinerja kita untuk sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak dan Senda, betul sekali ya. Semoga kedepannya pembelajaran kita berpihak pada murid dan harapannya setelah ada materi ini sama-sama kita dapat menerapkan yang paling kecilnya aja dulu, mungkin di kelas-kelasnya masing-masing Bapak Ibu guru hebat membuat keyakinan kelas sesuai dengan apa keadaan. Kalau memang membutuhkan materi lebih lanjut, nanti boleh saya bagi-bagi seperti itu supaya kita dapat menciptakan lingkungan yang positif bagi murid, positif bagi kita sebagai guru. Itu saja Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih kerjasamanya hari ini. Diskusi kita pada siang hari ini cukup menarik. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Baiklah, demikianlah tadi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Titin Agustin, SPDGR. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Baiklah, saya sebagai pemandu acara pada siang hari ini mohon maaf jika terdapat kesalahan dari kata dan sikap. Dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari yang berbahagia ini? Sehat? Alhamdulillah ya, kita bisa dipertemukan kembali dalam kelas kita yang insya Allah nantinya menjadi rumah kedua bagi kita semua. Anak-anak sekalian, sesuai dengan yang pernah Ibu sampaikan bahwasanya di dalam kelas itu harus ada yang namanya keyakinan kelas. Ya, kalau selama ini kita menggunakan kesepakatan kelas, nah pada kesempatan kali ini Ibu akan Ibu dan kalian harapannya kita membuat kesepakatan bersama yaitu keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini nanti kita gunakan untuk mengontrol diri kita di kelas ini. Ya, jadi kita sepakati bersama dan keyakinan kelas itulah yang menjadi nilai kebajikan yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Ya, misalkan saling menghormati, ya, saling menghargai, empati. Nah, itu contoh-contoh daripada nilai-nilai kebajikan kita di dalam bermasyarakat. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, kita akan membuat keyakinan kelas. Namun sebelum kita merumuskan keyakinan kelas 91, maka kita tuliskan dulu harapan-harapan kita pada sticky note yang akan Ibu bagikan. Ya, jadi masing-masing mendapatkan satu sticky note.
Kita tuliskan. 1 berarti hadir tepat waktu ya. Oke, 8. Hadir tepat waktu. Kan tepat waktu. Setelah itu amanah dalam menjalankan piket kelas sama dengan apa nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Nah, sekarang dari nilai kebajikan ini kita rumuskan menjadi keyakinan kelas yang nanti akan kalian sepakati. Berarti nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan ini akan kita pindahkan kepada kotak keyakinan kelas ini. Ya. Berarti yang pertama, keyakinan kelas kalian apa? Ya, ada tepat waktu kita ambil jadikan satu menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Kita satuin ya. Disiplin dan bertanggung jawab. Keyakinan kelas yang sudah kita rumuskan secara bersama-sama. Nah, sekarang ibu tanya. Sebelum ibu tanya, kita baca bersama-sama dulu. Oke? Kita mulai. Keyakinan kelas 91 yang pertama. Disiplin. Yang kedua. Menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga. Saling menghargai dan menghormati. 4. Membina kebersamaan. Yang kelima. Bersikap empati. Nah, menurut kalian keyakinan tersebut sudah luar biasa? Sudah. Nah, ya. Keyakinan kelas tersebut diharapkan nanti dapat tumbuh di dalam diri kalian masing-masing sehingga menjadi siswa yang memiliki karakter Pancasila, bertanggung jawab, disiplin. Ya, kedepannya kalau kalian sudah menjalani keyakinan kelas ini nanti akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang akan tetap kalian jalankan sampai kapanpun. Ya, dan percayalah keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kalian yakini dan sudah kalian tanamkan pada diri kalian ini akan berdampak luar biasa kepada tatanan kehidupan kalian selanjutnya. Ya, nah anak-anak sekalian, sekarang ibu tanyakan setelah kalian bacakan, yakinkah diri kalian bisa menerapkan atau mewujudkan keyakinan tersebut? Bisa. Apakah kalian yakin bisa mewujudkannya? Insya Allah. Jadi sekarang tugas kalian adalah silakan kalian satu orang masing-masing menandatangani keyakinan tersebut. Bawa ya, bawanya ya. Baik, yang ini ada di mana? Yang merahnya.
sebagai penghuni kelas 91 dan anak dari kelas lain atau guru lain nanti akan membaca, oh ternyata nilai-nilai kebajikan yang akan ditanamkan anak-anak di kelas ini adalah disiplin. Nanti mereka akan melihat secara langsung benarkah nilai kebajikan tersebut sudah mulai terwujud atau mulai diwujudkan oleh anak-anak di kelas 91. Harusnya ada perasaan kita untuk menjaga hal tersebutnya supaya kita dapat mewujudkan keyakinan tersebut ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Semoga dari sekarang sampai dengan kedepannya nanti kalian akan tetap termotivasi dan akan tetap bersemangat lagi. Dan semoga keyakinan yang kita tuliskan di depan dapat diterapkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kita semua dulu. Perkenalkan, nama saya Maisani Putri, saya dari kelas 91. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas senang sekali karena saya dapat mewujudkan harapan saya terhadap kelas dan teman. Keyakinan kelas sangat penting bagi saya karena menjadi kesepakatan bersama yang harus kami patuhi dan dijalankan. Perkenalkan, nama saya Excel Musina. Perasaan saya begitu menyenangkan karena saya dapat menuliskan keinginan saya terhadap kelas 91. Menurut saya sangat penting karena keyakinan kelas itulah yang akan dijadikan pedoman kami dalam bertindak maupun berperilaku.